pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, masuk dalam ucapan Nabi SAW dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya. Halaman 21 dengan baris ke-6 dari atas. Ya. Nah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal ila an qala ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'un, kalian salah, kalian lalai, kalian tidak terselamatkan dari dosa. Karena manusia beda dengan makhluk pilihan, yaitu para anbiya, yang gelar mereka adalah ismah. Ismah artinya terpelihara, jangankan dosa besar, dosa kecil mereka tidak lakukan. Beda dengan kayak kita manusia biasa, yang setiap hari, setiap saat, setiap menit selalu terjerumus dalam dosa. Ada dosa yang kita sadar, na'udzubillah, ada dosa yang kita tidak sadar. Apa dosa yang tidak sadar? Yang kita tidak sadar yaitu melakukan ibadah apapun bentuknya tanpa didasarkan ilmu. Itu dosa yang tidak kita sadari. Ya. Tanpa kita sadari, sholat kita masih banyak cacat. Padahal di situ ada majelis ilmu, di situ ada guru, di situ ada yang mengajarkan, tapi kita tidak ikut serta dan nimbrung di dalamnya. Itu termasuk dosa yang tidak disadari. Wudu tata caranya nggak tahu, tayamum nggak tahu, dan hal yang berkaitan dengan prinsip Islam masih kita jahil di dalamnya. Nah, ini kalian ini dikatakan Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini melakukan kesalahan baik pagi atau siang. Maka kita dinamakan insan. Sumiyal insan likathratin nisyan. Dinamakan manusia karena banyak lupanya, banyak lalainya. Tapi, nah, langsung apa yang Allah nyatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sedangkan aku yang mengampuni segala dosa kalian. Allah yang mengampuni segala dosa kita. Oke, disinilah janji iblis kepada Allah. Lihat janjinya. Dia menyatakan, bi izzatika wa jalalika la abrah ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaan dan keagungan Kau ya Rabb, sesungguhnya aku senantiasa akan menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka berada dalam jasad mereka. Lihat, iblis berkata seperti itu kepada Tuhan. Ngomong begitu, sombong kan? Sombong. Yang dia sendiri kan tahu ketaatan, kemaksiatan ada di tangan Allah. Dia ngomong begitu dengan sombongnya, demi kemuliaan, asalnya muji Allah. Tapi selanjutnya dia remehkan Allah dengan menyatakan, senantiasa aku menyesatkan hamba Engkau selama ruh mereka berada dalam jasad mereka. Maka apa yang Allah balikan kepada iblis? Wa bi'izzati wa jalali wa irtifai fi makani. Demi kemuliaanku, keagunganku, dan ketinggian kedudukanku. Apa itu yang bisa kita ambil kesimpulan dan kita ambil pelajaran? Kalau ketemu orang sombong, jangan dibalas dengan rendah hati. Kalau di depan kita sombong, jangan kita merasa tawadhu. Kalau dia di hadapan kita sombong juga. Itu Allah berikan pelajaran pada kita. Allah tambahin lagi,
demi kemuliaanku, demi keagunganku, dan demi ketinggian kedudukanku. Sekarang lihat iblis berkata begitu, Allah tambahin lagi. Allah punya sifat yang mutakabbir, zat yang amat perkasa dan angkuh. Allah punya sifat layak. Kesombongan punya Allah layak, karena kepemilikan semua punya Allah. Lalu dibalikin lagi oleh Allah, apa yang dikatakan, la abrah aghfir lahum mastaghfaruni, senantiasa aku akan ampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Selama mereka beristighfar. Sehingga layak banyak sekali dari manfaat orang beristighfar. Ya. Bukan hanya sekedar urusan duniawiyah, tapi pun juga urusan ukhrawiyah. Mau dimudahkan apapun istighfar. Makanya kalau kita perhatikan, ya, rahasia Nabi sampai mengucapkan sumpah dalam riwayat hadis sahihnya. Beliau mengatakan, wallahi innani la astaghfirullah fi kulli yawm. Demi Allah, ini sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari. Ada menyatakan 70, ada menyatakan di atas 70, ada riwayat menyatakan 100. Istighfar. Padahal Nabi apa? Kan kalau istighfar berkaitan dengan dosa kan? Padahal Nabi, jangankan kita nyatakan tadi, jangankan dosa besar, dosa kecil Nabi nggak lakuin. Kok bisa beristighfar? Apa rahasia? Karena istighfar itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita. Mau dimudahkan urusan, istighfar. Mau digampangkan urusan, mau apa tentang urusan dunia, istighfar. Maka Imam Hasan Basri ketika didatangi oleh para tamu, Imam Hasan Basri selalu mewasiatkan, ini bagaimana wahai Tuan, di kampungku banyak maling, banyak istighfar. Di kampungku paceklik, kemarau, banyak istighfar. Aku nggak punya keturunan anak, banyak istighfar. Ya. Karena Allah menyatakan, faqul istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah bentangkan untuk kalian harta dan anak dengan sebab banyak istighfar. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah gampangkan air, Allah gampangkan seluruhnya dengan sebab istighfar. Dan apalagi ada riwayat ketika kita di pagi hari membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27. Dialah yang menjadi pencegah dari segala malapetaka Allah turunkan di negeri atau tempat yang ditinggal. Dia itu yang layak tuh, ya, yang menjadi pencegah apapun musibah Allah turunkan dengan sebab Allah cegah dengan sebab dia beristighfar. Dengan sebab dia yurzak ahlul ard, diberikan rezeki penduduk bumi dengan orang menyebutkan astaghfirullah lil mu'minin wal sampai Ibnu Hajar Al-Haytami kalau nggak salah atau Al-Asqalani, beliau menyatakan anna khasais min hadhil ummah, sesungguhnya keistimewaan yang Allah anugerahkan pada umat ini, innahum yakhrujuna min quburihim bila dzunub. Mereka itu akan dibangkitkan nanti di hari akhirat di padang mahsyar tanpa adanya dosa. Kenapa? Listighfaril mu'minina lahum, karena orang mukmin mengistighfari mereka. Karena orang mukmin selalu kita ngomong astaghfirullah lil mu'minin. Buat siapa? Buat orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, mereka tetangga kita yang muslim meninggal, kita istighfar buat mereka. Ini setiap hari, bayangin, kita minta ampun kepada Allah agar diampuni mereka itu di alam kubur semua. Maka sampai disebutkan mereka akan keluar dari kuburan mereka tanpa adanya dosa, dengan keistimewaan istighfar orang mukmin. Dan kita akan begitu juga nanti. Ketika kita istighfarkan orang mukmin, nanti ketika kita meninggal pun akan diistighfarkan setelah kita.
Nanti anak kita, santri kita, murid kita, jamaah kita, tetangga kita akan beristighfar juga. Al-birru salaf, kebaikan bakal terulang. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Tuh, lihat. Ya ibadi innakum lan tablughu durri, wahai hambaku, innakum lan tablughu, kalian tidak akan tasilu, arti tablughu tasilu, sampai durri, kepada membahayakanku, menuju bahaya diriku, nggak bakal begitu. Nah ini mansub binazil khafid, artinya lan tablughu ila durri, asal begitu. Kalian tidak sampai kepada apapun membuat aku menjadi bahaya. Fatadurruni, maka kalian membahayakanku, tidak akan itu. Lan harfun nafin wastiqbal wa nasbin, nggak bakal, tidak akan. Mau kita berbuat apapun, Allah Rabbul Alamin, ya, mau kita bermaksiat seluruh dunia, Allah Rabbul Alamin. Terus apa manfaat taat kita? Manfaat taat kita bukan kepada Allah, tapi taat itu memberi manfaat kepada aku, maksiat itu memudarati aku. Itu kalau nanti iblis, ya, membisikkan kita, nafsu membisikkan kita, menggoda kita, ngapain doa, ngapain sholat? Toh Allah nggak butuh sholat kita, toh Allah nggak butuh zakat kita, toh Allah nggak butuh pengajian. Maka jawablah tersebut dengan mengucapkan, memang Allah tidak butuh dengan itu semua, innallah ghani 'anil alamin. Tapi kita makhluk yang butuh kepada Khaliq. Taatlah yang mengantarkan ketentraman hidupku. Taatlah yang membuat hatiku menjadi bersinar. Taatlah yang membuat pikiranku menjadi tajam dan introspeksi, selalu sadar diri. Tapi maksiat sebaliknya, membuat imbas yang besar kepadaku. Minum khamar membuat diriku hancur. Berzina menghancurkan diriku. Semua, apapun bentuk maksiat. Jadi makanya dari sinilah kita harus yakinkan dalam pribadi kita bahwa kita masuk surga bukan dengan amal perbuatan. Kita melakukan sholat 5 waktu, itu semata-mata memang kewajiban, tapi tidak mengandalkan amal perbuatan kita. Tapi semata-mata tetap kita tancapkan dalam hati adalah rahmat Allah lah yang menjadi tolak ukurku untuk masuk surga. Begitu, ya. Ya ibadi, nah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, jikalau permulaan kalian, jadi sebelum dibangkitkan Rasul, itu permulaan kalian, wa akhirakum sampai hari kiamat, wa insakum baik dari kalangan manusia kalian, wa jinnakum baik dari kalangan jin kalian, bangsa jin, kanu ala atqa qalbir rajul, kalau mereka dikumpulkan atas hati sebaik-baiknya takwa seseorang di antara kalian. Siapa itu? Baginda Rasulullah. Kalau dikumpulkan kalian itu seperti Rasulullah, para nabi yang paling mulia, hatinya yang paling takwa kepada Allah. Ya, kalau kalian dikumpulkan seperti Rasulullah dengan ibadah yang luar biasa, jangan kalian kalangan manusia saja, kalangan jin, mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak bertambah yang demikian itu di dalam kerajaanku sesuatu sedikit pun, sesuatu apapun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Ini udah ya. Nah, mulai syad. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu. Oh belum ya. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya.
Apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin. Nggak ada minkumnya nih. Pantesan. Nggak ada. Yang pertama itu ada ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Nah, yang kedua, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya permulaan kalian dan pengakhiran dari kalian, apakah itu dari kalangan manusia atau kalangan jin, tuh, kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin, dah itu apakah minkum, mereka itu seperti salah satu makhluk yang paling fajir, yang paling bejat, yang paling jahat. Siapa itu? Iblis. Makanya nggak pakai minkum. Ini dalam hadis riwayat yang benar, soalnya itu salah, itu nggak pakai minkum. Jadi nisbahnya bukan kepada manusia. Allah nggak nisbahkan yang paling bejat dari kalian, nggak. Tapi makhluk yang paling bejat. Nggak pakai minkum. Kalau minkum kalian manusia, kalian jin. Tapi makhluk yang paling bejat adalah makhluk tersendiri, yaitu iblis. Nah, kalian berkumpul itu dengan maksiat yang kalian lakukan seperti satu makhluk yang Allah ciptakan, yaitu iblis. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak berkurang yang demikian tersebut dari kerajaanku sesuatu apapun. Nggak bakal berkurang. Jadi taat gak membuat Allah menjadi tinggi kerajaannya, dan pun maksiat yang dilakukan makhluk tidak menjadi rendah kerajaan Allah, keberadaan Allah. Jadi apa ya? Itu baliknya. Taat balik ke kita, maksiat juga balik ke walaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah diberikan manusia dengan jerih payahnya, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu. Nah, begitu pula, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya permulaan kalian dan pengakhiran kalian dan manusia golongan kalian dan jin golongan kalian, kamu mereka berkumpul fi sa'idin wahidin, di dalam satu bukit. Kayak kita di Arafah, bukit Arafah kumpul manusia sebegitu. Tapi yang Allah inginkan bukan bukit Arafah doang, ya. Yang Allah inginkan pun yang berdiri berkumpul di atas itu bukan pada tahun itu, tapi seluruh makhluk yang Allah ciptakan dari permulaan sampai penghujung. Fasaluni, apa yang mereka lakukan? Meminta semuanya kepadaku. Kulla wahidin, ya, fasaluni, mereka meminta kepadaku setiap apapun hajat-hajat mereka. Fataitu kulla wahidin mas'alatah, niscaya kontan, lihat, aku berikan setiap persoalan permintaan yang mereka doa kepadaku. Segala permintaan masalahnya itu aku berikan. Mana qasadzalika mimma indi, tidak berkurang yang demikian itu dari apa yang ada di sisiku, tidak berkurang, tidak berkurang, ya. Jadi apa yang mereka minta, makanya minta terus pada Allah, jangan kita bosan. Di antaranya Allah menyatakan, ya, mintalah kepadaku, jangan kalian merasa bosan. Arti merasa bosan apa? Ketika kita minta-minta kita berhenti, maka terus doa sampai dikabulkan Allah. Terus, maka Allah akan berikan setiap manusia akan permintaannya. Fataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi, tidak berkurang yang demikian itu dari apa-apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyat, melainkan seperti kurangnya
diibaratkan seperti kurangnya jarum. Jarum tahu kan? Jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, air nih, jarum diangkat lagi. Ya, itulah yang netes dari jarum, itu kekurangan yang ada di dalam lautan. Itu yang netes semua permintaan makhluk yang mereka meminta semua kepada Allah dari sebelum Nabi dibangkitkan sampai akhir kiamat. Mereka minta itu hanya kekurangan dari kekayaan Allah, seperti orang mencelupkan jarum dan mengangkat lagi tetesan itu permintaan seluruh manusia. Sedangkan lautan nggak berkurang apa-apa, tetesan dong. Maka jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Jangan kita merasa ya Allah. Nah itu jangan. Minta setinggi-tingginya. Minta terus. Tuh, minta semuanya. Makanya disitulah diantara terkabulnya doa, Allah ilhamkan kita untuk meminta. Kita mau jadi apa? Karena Allah selipkan dalam doa kita. Ya Allah berikan ini. Nah karena Allah berikan taufik tuh untuk kita berdoa, supaya Allah inginkan kita mendapatkan itu, maka Allah ilhamkan dengan doa. Ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum. Wahai hamba-hambaku, hanya saja dia adalah amal perbuatan kalian, usiha lakum, yang aku hitung-hitung akan perbuatan itu untuk kalian. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku akan balas. Aku akan balas itu dari perbuatan amal kebaikan kalian, akan kubalas. Mau itu kebaikan atau keburukan, Allah akan balas semuanya. Ya. Nah, memang ada beberapa keburukan dan kebaikan itu dipercepat di alam dunia. Tidak Allah tangguhkan di akhirat. Di antara kebaikan itu yang Allah percepat, sedekah. Tuh, semakin dia bersedekah, bukan semakin kurang. Dia punya harta semakin banyak, semakin berkah. Nah, itu di antara kebaikan. Di antara keburukan, yaitu ketika kita berbuat kezaliman. Lalu ketika kita durhaka sama orang tua, ketika kita memutuskan tali persaudaraan, itu di antara dosa yang tidak ditangguhkan, tapi dipercepat siksaannya di alam dunia sebelum apa yang dia dapatkan naudzubillah di alam Faman wajada khairan, maka siapa orang yang mendapati kebaikan, siapa orang yang mendapatkan amalan itu berupa kebaikan, falyahmadillah, syukurlah kepada Allah lantaran taufik yang Allah berikan kamu untuk berbuat kebaikan. Syukur. Man syakara faqad qayyada bi iqaliha, wa man lam yashkur faqad ta'arrada li zawaliha. Itu sebagian ulama katakan, siapa orang bersyukur, dia sudah mengikat nikmat dengan talinya, nggak keluar. Tapi ketika dia kufur, dia tidak mensyukuri nikmat Allah, ta'arrada li zawaliha, sungguh dia telah mendatangkan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Maka disebut Wahab bin Munabbih, beliau menyatakan, qad qara'tu min ba'dil kutub as-samawiyah, aku membaca sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, ya, disebutkan bahwa iblis tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Iblis dalam ibadahnya kepada Allah nggak pernah mengucap alhamdulillah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah tidak akan menyesatkan dia. Situ. Makanya di antara afdolnya orang memuji Allah, di antara afdol zikir adalah, ada riwayat menyatakan alhamdulillah. Faman wajada ghaira dzalika, maka siapa yang mendapatkan selain demikian, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan celak siapapun melainkan dirinya sendiri. Artinya kalau dia melakukan keburukan, ya sudah. Man zara'a hasoda,
Siapa yang menanam, dia akan yang mengetam. Yang memanen dia sendiri, bukan orang lain. Kalau dia kebaikan, maka dia ngambil kebaikan. Kalau di keburukan, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan. Wa man rabbuka bidzallamil abid. Allah tidak berbuat kezaliman kepada setiap hamba. Rawahu Muslim al haditsul khamis wal 20. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Fadala